pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Allah yang sangat baik. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, penyembahan, sorak-sorai kami. Haleluya Yesus. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi Tuhan.
atas segala langit, atas segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau terlalu baik bagi kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah perkasa kami, tapi hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan, memuliakan Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar semuanya boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan menyaksikan tayangan ini. Engkau berkati Tuhan, dan kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersuka cita, amin. Kita bersuka cita, amin. Yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tanganmu. Yang merasakan sukacita, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena Dia Allah yang sangat baik, amin. Bahkan di tengah masalah kita, Dia Allah yang sangat baik, amin. Haleluya.
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki Mari melompat. melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap bagi. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk ke pelataran Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari datang ke bait Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya.
kita tetap di hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Allah mengalir dalam hati kita, mengalir di tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi dalam mengenal Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, penolong yang setia.
Engkau pengharapan kami, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Engkau tidak pernah mengecewakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bagimulah pujian kami, syukur kami, penyembahan kami. Engkau yang layak kami puji dan agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahkan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan yang kami alami. Memberkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Max. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan samping kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saya akan berbicara tentang tanah liat di tangan penjunan. Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Tanah liat di tangan penjunan itu menjadi topik kita pada pagi hari ini. Kalau saudara sudah dapat, mari saya undang kita bangkit berdiri, menghormati firman Allah yang akan kita baca. Ayat 1, saya baca, saudara baca ayat 2 secara berganti-gantian, dan di ayat ke-6 kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya. Oke, sudah dapat? Saya baca pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya sama-sama 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Katakan amin. Silakan duduk. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nabi Yeremia adalah nabi yang melayani di Israel, ya, di kerajaan Yehuda pada masa itu.
Dia melayani khusus untuk umat-umat Israel yang tinggal, ya, yang ditinggalkan, yang tidak dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Nah, kalau Daniel itu melayani karena dia juga termasuk orang buangan di Babel, tapi khusus untuk di pemerintahan yang ada di Babel. Yesaya itu khusus kepada orang-orang yang ada, umat-umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babel, di luar dari istana Babel. Ini bagian tanggung jawab pelayanan. Apa yang saya bisa dapatkan, tarik kepada kita pada pagi hari ini, bahwa dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan atau waktu ada khusus orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk memberi kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Di Israel, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mengalami pembuangan karena mereka dianggap tidak ada untungnya kalau dia tidak dibawa ke Babel. Bagi mereka, ya, orang miskin, orang menengah ke bawah, gak usahlah. Tapi Tuhan utus Yeremia ada di situ untuk memberikan kekuatan kepada mereka, untuk memberikan motivasi, semangat hidup kepada mereka. Tapi ada juga yang dibawa ke Babel, ada Daniel di sana, tapi di sana dia juga melayani di istana, di kerajaan Babel pada masa itu. Ada Yesaya, ada Yehezkiel yang juga melayani di luar istana. Setiap waktu, setiap keadaan, Tuhan tempatkan masing-masing hamba-hambanya. Ada di Mamuju, ada di tempat-tempat yang lain. Di sana mereka untuk memberitakan, memberi kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Haleluya. Yeremia dalam cerita ini, dalam kisah ini dikatakan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, Nabi Yeremia. Pergilah ke rumah tukang periuk. Tujuannya apa? Ada maksud Tuhan. Tuhan ingin memperdengarkan perkataannya. Tuhan ingin memperdengarkan firman-Nya baik kepada Yeremia maupun kepada umat-umat Tuhan, untuk disampaikan kepada mereka. Yeremia dalam ayat 3 dikatakan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dia melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Dia pergi ke rumah tukang periuk dan kebetulan tukang periuk sedang bekerja. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini yang saya ingin bahas pada pagi hari ini. Nabi Yeremia memperhatikan dengan saksama bagaimana tukang periuk ini mengerjakan tanah liat, membentuk tanah liat tersebut. Ketika tanah liat itu rusak,
dibentuk lagi dengan bejana yang lain dengan sesuai dengan keinginan dari tukang periuk itu. Sesuai dengan keinginan dari sang penjunan itu. Saudara, ayatnya yang kelima dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia akan perkataan-perkataan yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia dan kaum Israel. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kalau saya bisa sampaikan hal ini akan perkataan Allah kepada Nabi Yeremia, dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah saya dan saudara. Demikianlah kita jemaat GPDI Bukit Hermon. Di tanganku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kata rusak di sana. Dalam terjemahan yang lain dipakai kata atau bahasa aslinya adalah saukat. Saukat. Artinya rusak, artinya kotor, busuk, tidak murni, tidak jujur, dan jahat. Ada banyak arti dari saukat itu. Rusak. Kenapa rusak? Karena dosa. Tabiat dari manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, generasi ikut berdosa. Tabiat dosa. Saya singgung minggu malam kemarin. Daud katakan, aku dikandung di dalam dosa. Aku dilahirkan, aku diperanakan dari dosa. Bukan berarti ketika dia lahir, dia langsung membunuh, dia langsung berzina, tidak. Tapi tabiat dosa, dosa keturunan yang dilakukan oleh Adam itu sampai ke generasi siapa yang akan lahir terakhir. Makanya kita perlu dilahirkan kembali. Amin. Tidak cukup pada kelahiran pertama saja. Makanya kita perlu harus dilahirkan kembali. Dari apa? Air dan roh. Rusak. Ada kotor di sana, busuk, tidak murni, tidak jujur, jahat. Itulah kehidupan kita. Kalau Tuhan melihat bahwa ada kekotoran dalam kehidupan kita, kita rusak, kita hancur, kita bau busuk, kita tidak jujur, Tuhan dapati dalam kehidupan kita. Alkitab katakan dalam ayat 4, ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali. Dia kerjakan kembali, ya. Ini yang luar biasa, saudara. Nabi Yeremia tidak mendapati bahwa ketika tanah liat yang dia bentuk, ya, dan ketika tidak sesuai dengan keinginannya, tanah liat itu dia buang. Tidak ada guna kau.
Saudara, tidak. Serusak apapun, sekotor apapun, sejahat apapun, Tuhan gak membuang. Karena ini yang dilakukan. Tuhan ingin menunjukkan perkataan-perkataannya. Apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang Israel. Ketika Nabi Yeremia dibawa untuk diperlihatkan di rumah tukang periuk itu. Dia tidak buang. Tapi apa yang dilakukan? Dia kerjakan lagi. Nah, ini banyak. Aslinya katakan, bahasa aslinya katakan asah. Asah itu dieksekusi, dikerjakan, ditempa, ya, dipukul-pukul. Waktu di SMP, guru kesenian, guru seni kami namanya Palataha. Ya, ada semua tahu kalau Palataha. Jadi ketika ada tugas kesenian, seni rupa ya. Salah satunya itu hari buat bentuk, pokoknya macam-macam apa yang kita mau buat terserah siswa, siswi. Ya, bentuk ambil tanah liat, bentuk terserah apa maumu. Ya. Jadi kami mulai pergi, ya, karena ini tugas pekerjaan rumah PR, carilah kami tanah liat, ya rame-rame. Ternyata tidak mudah juga. Kadangkala harus diremas-remas, ya, dipukul-pukul. Kalau masih ada kasar-kasarnya, ya, dikasih keluar lagi batu-batu kecilnya, ya, sampai saya ingat waktu itu saya buat ikan, model ikan, patung ikan saya buat. Ya, sudah mulai agak kering, patah kepala, bisa. Ya, kerjakan lagi daripada nanti dapat hukuman dari Palataha, tahu juga itu Palataha toh. Baru kumisnya saja muncul, orang sudah takut. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang, wah, tidak takut lagi sama Palataha. Oh, sudah pensiun. Haleluya. Nah, saudara, diasah, dikerjakan, dipukul-pukul. Bahkan ketika untuk sampai pada penyelesaian daripada bejana tersebut dari tanah liat itu dibakar. (700 sampai 1.000 derajat supaya menghasilkan kualitas yang baik dari bejana atau apapun yang dibuat dari tanah liat tersebut. Saudara, demikianlah Tuhan membentuk setiap kehidupan kita. Tuhan proses kita, Tuhan tempa kita. Tuhan asah kita, Dia kerjakan kita. Dan saudara, diproses oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan itu sakit. Di sana ada air mata, di sana ada penderitaan. Tapi berita yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, Wahyu pasalnya, Wahyu pasal 3 ayat 19. Kita baca sama-sama ayat ini.
Wahyu pasal 3 ayat 19, kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa dikasihi oleh Tuhan. Ini dulu, saudara dan saya mau dikasihi oleh Tuhan. Mau? Mau? Amin. Haleluya. Gak mudah. Semua kita rindu untuk dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ia ku tegur dan ku hajar. Diproses oleh Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ditegur oleh Tuhan, kalau kita dihajar oleh Tuhan, itu berarti Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi kita. Supaya apa? Ibrani katakan. Coba kita lihat lagi Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama lagi. Supaya sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Ayat 7 dan 8. Kita baca 2, ayat 7 dulu, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Halo? Siap untuk diproses oleh Tuhan? Bukan cuman jemaat yang diproses, kami juga hamba-hamba Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Allah. Kita dihajar, kita ditegur oleh Tuhan, diproses Allah, ditempa Allah. Seperti tukang periuk tempa tanah liat itu. Dia proses kita, dia asah kita. Sedemikian rupa. Karena apa? Ayat 7 tadi dalam Ibrani. Ya, coba ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Allah memperlakukan saya dan saudara seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya di sini yang tidak menegur dia ketika bersalah, ketika menyimpang dari perintah pesan-pesan ayahnya atau ibunya orang tua. Kalau ada anak, kalau ada orang tua yang biarkan, ya, maklum kamu masih kecil, kamu masih anak-anak. Hati-hati. Alkitab katakan, bukan Alkitab ya, ada pepatah berkata, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Pasti dia akan ditegur paling tidak, dinasihati paling tidak. Kalau fatal bisa dipukul, tapi kita pukul bukan untuk mematikan dia, bukan untuk membunuh dia. Kita hajar supaya dia sadar akan kesalahannya. Sadar bahwa apa yang dia lakukan itu keliru, menyimpang. Demikian pun dengan Tuhan kepada kita. Dia proses kita, dia asah kita. Dia hajar kita, saudara. Saya mau katakan bersyukur kalau kita masih diproses oleh Tuhan. Amin. Bersyukur kalau kita masih ditegur, masih dihajar oleh Tuhan. Bersyukur. Kenapa bisa?
Karena kita bagian dari orang yang dikasihi oleh Allah. Selain itu, Tuhan adalah, ya, kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dia memperlakukan kita seperti anak. Kalau Tuhan tidak menegur kita lagi, kalau Tuhan tidak menghajar kita lagi, kalau Tuhan tidak proses lagi kita, jangan sampai kita menjadi ayatnya yang ke-8. Apa? Anak-anak gampang. Mari renungkan hari ini. Apakah sampai saat ini saudara masih diproses oleh Tuhan? Apakah saya dan saudara masih diproses oleh Tuhan? Masih diasah oleh Tuhan sampai saat ini? Saya mau katakan bersyukur karena kita dikasihi oleh Allah. Jangan mengeluh. Memang sakit, saya katakan tadi. Karena apa? Rusak, ada kotor, ada kenajisan di sana, ada kejahatan di sana. Kita nggak jujur, kita keluar dari kehendak Allah. Makanya Tuhan mau proses kita, balikan kita kepada rencana Allah sejak semula, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian dia kerjakan, ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Dia asah, dia kerjakan kembali menurut apa yang baik. Baik artinya adalah dalam bahasa aslinya adalah yasar, baik. Dia mau kembalikan kita pada tujuan yang semula. Dia kerjakan supaya lebih baik lagi, supaya yasar, kembali lurus, jujur, benar, adil. Itu pengertian daripada yasar. Tuhan membawa kita. Tuhan kikis setiap kesombongan kita. Ya. Tuhan kikis setiap kekerasan hati kita. Egois kita. Tuhan kikis. Tuhan kerjakan, Tuhan bentuk yang lebih baik supaya kita lurus, jujur, benar, adil. Kembali kepada citra, gambar dan rupa Allah. Dan itu tidak mudah, saudara. Alkitab katakan, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pada pemandangan Tuhan, bukan pemandangan kita. Saudara, pada pemandangan Tuhan, Ayin sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan pertimbangan daripada Allah, sesuai dengan pemandangan daripada Allah. Nah, saudara, masalahnya hari ini, siapkah, masihkah kita mau diproses oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Siapkah saya dan saudara diproses oleh Tuhan? Bukan menurut pemandangan kita, bukan menurut kehendak kita, bukan menurut pemikiran kita, tapi menurut pemandangannya Tuhan. Menurut pemikirannya Tuhan. Masing-masing kita sedang, ya. Kuatkah saya, bertahankah saya dan saudara menghadapi proses itu?
Kalau kita kuat bertahan menghadapi proses yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Ayub pasal 23. Ini yang Daud ingin nyatakan. Daud itu emas. Maaf, Ayub itu emas. Emas itu didapati menjadi murni, dia harus diproses. Dia harus dibakar 7 kali dalam dapur peleburan api untuk mencapai kemurnian yang sejati. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup saya dan saudara pagi hari ini. Tuhan tahu jalan hidup kita. Lebih dari orang tua yang punya rencana yang baik untuk anaknya, punya rancangan yang baik untuk generasinya. Tapi ada Tuhan yang lebih mengetahui jalan-jalan hidup kita. Ini Ayub sampaikan, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang luar biasa dari Ayub. Kita tentunya tahu sama-sama belajar dari Alkitab ini. Baca Alkitab mulai dari Ayub, kisah Ayub bagaimana dia diproses oleh Tuhan. Ini pernyataan. Dia ingin sampaikan, dia ingin tunjukkan bahwa dia emas. Seandainya Tuhan uji aku akan timbul seperti emas. Wow, ini yang seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya nyatakan di dalam hidupnya. Seandainya Tuhan uji saya akan timbul seperti emas. Itu luar biasa. Jadi emas. Ayat 11. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini kehidupan daripada Ayub. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Tuhan jalan ke sini, dia ikut dari belakang. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Wow, ini Ayub. Tuhan jalan ke sana, dia tidak menyimpang, dia tetap ikut di jalannya Tuhan. 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Perintah dari bibir Tuhan tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa. Haleluya. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Menjadi emas, tetap ikut jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, ikut jalan Tuhan. Dalam sanubariku aku menyimpan ucapan mulut. Firman Tuhan kita simpan di hati. Kita lakukan itu firman Allah. Ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Kalau dia yang berjanji, dia pasti akan menggenapinya, melakukannya dalam hidup saya dan saudara.
Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, siapa mau yang dapat halangi? Tidak ada. Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Wow. Kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Apa yang dikehendakinya itu yang dilakukannya karena Dia Allah. Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia adalah penjunan kita. Dia adalah tukang periuk itu. Dan kita adalah ciptaannya. Kita adalah tanah liat, bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah pencipta. Kita adalah ciptaannya. Siaplah untuk diproses oleh Tuhan. Saya tidak tahu proses apa yang akan kita alami lagi ke depan ini. Tapi bersyukur ketika kita masih diproses oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita adalah anaknya. Bersyukur saja. Tuhan bawa bangsa Israel dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain ketika keluar tinggalkan Mesir. Diproses selama 40 tahun. Ada jalan pintas untuk menuju ke tanah Kanaan dari tanah Mesir. Karena Yakub di Kanaan dan ketika ada kelaparan di Mesir dan itu berimbas ke Kanaan juga. 12 anak Yakub bersama dengan orang tuanya pergi ke Mesir berjumlah 70 orang. Ada jalan dekat. Tapi ketika mereka Israel kurang lebih 600.000 orang keluar, belum terhitung perempuan dan anak-anak, sampai 1 juta. 1 juta lebih yang keluar meninggalkan Mesir. Tidak harus lagi dibawa ke jalan yang pernah mereka lalui untuk ke tanah Kanaan. Sebab beberapa kali, 2 kali. Karena kelaparan yang hebat di Mesir itu sampai ke Kanaan. 2 kali saudaranya pulang pergi untuk ambil bekal makanan. Saudara, tapi Tuhan bawa mereka berputar di tanah, di padang gurun, diproses di sana 40 tahun. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika sudah ada di tanah Kanaan yang tanah perjanjian, mereka di sana diproses lagi oleh Tuhan dengan bangsa-bangsa yang ada di sana. Artinya saya mau katakan kepada kita, setiap hari adalah proses untuk memurnikan kita, mengasah kita untuk menjadi lebih baik, jujur, tulus, murni, menjadi emas. Setiap hari kita diproses oleh Tuhan. Cuman ada proses yang kelihatan kecil, atau kelihatan sedang, kelihatan besar. Setiap hari. Karena apa? Kita anak. Kita dikasihi oleh Allah. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi renungkan, coba renungkan. Kalau kita tidak mengalami proses, hati-hati, jangan sampai kita menjadi anak gampang. Ibrani tadi katakan. Bersyukur kalau kita masih diproses oleh Tuhan. Dia adalah penjunan kita. Dia adalah pencipta kita. Yang kukasihi, ia kutegur, ia kuhajar. Karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Allah ini. Mari kita bangkit berdiri, meresponi firman Tuhan. Nyanyikan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah stupa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku, oh, di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Dari awal nyanyikan pujian ini bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, oh, di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Sama-sama katakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku mau sepertimu, ku mau sepertimu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Dalam segenap jalan, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari sembah Dia. Mari bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Mari bersyukur, bersyukur untuk setiap asahan dari Tuhan kepada kita. Saudara
sekali saudara dan saya mengeluh. Jangan sekali-kali kita bersungut-sungut akan setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Dia asa kita, dia tempah kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, untuk menjadi sesuatu yang lebih murni lagi, supaya kita kembali yang rusak kembali kepada citra dan gambar Allah semula. Dalam setiap jalanku, dalam setiap rancanganmu, dalam setiap kehendakmu, ada rencanamu yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih kalau kita boleh ada sampai saat ini, masih percaya kepada Yesus dalam menghadapi proses, dalam menghadapi tempaan. Mari bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan jiwaku.
Firman-Mu datang kepada kami. Firman-Mu meneguhkan hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan, untuk kami dapat melihat bahwa setiap yang kami alami itu adalah proses Tuhan di dalam hidup kami. Proses Tuhan membentuk kami dalam setiap hal Bapa, cobaan, tantangan, sakit, bahkan di tengah-tengah keadaan situasi dunia yang tidak menentu Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh diyakinkan oleh Tuhan hari ini bahwa itu adalah proses Tuhan membentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu biarlah termeterai dalam hidup kami, bahwa Tuhan menginginkan kami, Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak haram, tetapi anak-anak yang diakui oleh Tuhan. Tuhan membentuk hidup kami, Tuhan menegur, menghajar hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan siang hari ini. Meteraikan setiap firman-Mu, biar menjadi perenungan di dalam hidup kami, bahwa segala hal yang Tuhan izinkan kami boleh alami, kami boleh Tuhan lihat, kami boleh rasakan bahwa semua itu adalah proses Tuhan membentuk hidup kami untuk menjadi periuk-periuk, untuk menjadi alat-alat di dalam rumah Tuhan yang baik, yang indah pada pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang sudah datang bagi kami siang hari ini, menjadi kekuatan, suluh dan terang pada tiap-tiap jalan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Beri kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Demikian hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu terus Tuhan. Kekuatan, urapan Allah, kuasa Allah ada di atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam segala hal Tuhan, setiap pergumulan umat-umat-Mu yang datang siang hari ini, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan, mereka masing-masing juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjadi penolong yang besar bagi tiap-tiap kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong penyembuh kami. Dan Tuhan, di atas semuanya itu, nama-Mu yang kami tinggikan dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami siang hari ini dengan membawa persembahan kami. Apa yang kami lakukan Bapa, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Memberkati setiap umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakan doa ini yang kami sudah bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati
pengumuman elektronik. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 20 Juni 2021. Pemimpin pujian, Bapak Musa 1. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Yonas dan Saudara Yulius Tanggisala. Rebana, Zelin dan Tirza. Multimedia, Jane dan Cilita. Kolektan, Ibu Ignatius Ismei dan Ibu Herni Sondak. Aser, Bapak dan Ibu Petrus. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Sofianti. Musik oleh tim musik. Singer Saudari Eni Ismei dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Clara dan Erin. Multimedia, Daniel Baan. Kolektan, Ibu Rita dan Ibu Marionis. Aser, hamba Tuhan Devianti. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian, menyembah-Mu, puji kebesaran-Mu. Kau layak ditinggikan di atas segala-galanya. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya kita memperhatikan setiap jadwal yang sudah disampaikan kepada kita, setiap jadwal doa, jadwal Sabtu ceria, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melayani minggu depan. Tidak ada pengumuman tambahan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah.
ada sebagaimana ada. Seberapa banyak yang telah berkumpul dan beribadah hari ini, kami percaya hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah-Mu bagi kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu. Inilah kami Bapa, dengan segala keberadaan kami, Engkau terima kami sebagaimana kami ada dan sempurnakan ibadah kami. Kami percaya ada kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, tapi Engkau Allah yang sempurna akan menyempurnakan semua itu untuk hormat bagi nama-Mu. Diberkati setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Jangan ada satu yang terlewatkan, semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Kesempatan ini Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Tawasako. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah pemulihan yang sempurna Tuhan adakan. Hamba-Mu dapat sehat kembali, dapat melayani Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Begitu dengan Bapak Daniel Sehaan yang juga kesehatan terganggu. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit dilalukan dan Tuhan sembuhkan untuk hormat bagi nama-Mu. Bahkan lain anak-anak-Mu yang sakit, mungkin ada yang datang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami percaya kuasa firman-Mu sudah menyembuhkan. Yang ada di rumah pun Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh keteguhan iman menghadapi setiap proses yang Tuhan adakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kegiatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan kiranya campur tangan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini, pulang bersama-sama dengan umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus tetap menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.